Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru, itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru, tak perlu ragu-ragu. Senangnya mari kita semua berlomba-lomba. Belajar sambil bermain, oh asiknya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah bekal untuk di hari nanti. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang Allah Subhanahu wa taala berkahi ini dalam rangka menjalankan semua yang telah Allah perintahkan, di antaranya salat maghrib secara berjamaah dan juga dilanjutkan dengan bertafaqquh fiddin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi kita sebagai suri tauladan yang baik, sebagai contoh kita, sebagai guru kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menanamkan dalam jiwa dan hati kita kecintaan kepada baginda, ketaatan terhadap sunnah yang telah beliau ajarkan, sehingga kita masuk dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan syafaat dan juga Allah pertemukan di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk keberkahan, marilah kita buka pengajian kita pada malam hari ini dengan melapaskan lapas al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ataupun bab yang sudah kita bahas sebelum Ramadan, yaitu dalam pembahasan bab pernikahan. Di antara pembahasan-pembahasannya yang sudah kita bahas tentang nikah, disyariatkannya pernikahan, kemudian bagaimana rukun di dalam pernikahan, syarat ketentuan dalam pernikahan, masalah nafkah, kemudian masalah hal-hal yang berhubungan dengan seperti pembahasan wakaf, pembahasan hibah, pembahasan faraid, serta pembahasan-pembahasan yang di dalam ruang lingkup fikih munakahat
ataupun di dalam pembahasan ahwalus syahsyah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan pernikahan untuk yang lebih dalam lagi, karena masih banyak pembahasan di dalam bab pernikahan yang kemarin kita banyak langkahi, Pak. Dan insyaallah akan kita lanjutkan, dan di antara pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu pembahasan tentang as-sodaqah, atau yang sering kita dengar dengan istilah mahar. Kalau kita yang sudah nikah ini Pak aman, Pak. Ya. Yang ketar-ketir ini, yang bujang-bujang ini Pak, mas sesuku lah masuk tembus 10 jutaan, hampir 11 juta. Nah, itu ketar-ketir. Nah, ono nak nyari duit ini untuk jadi mahar ini. Namun kita yang tua ini Pak, yang sudah tidak terlalu jadi beban pikiran, paling bebannya adalah mak mano untuk nikahkan anak kita ini. Namun pembahasan tentang mahar ini juga merupakan pembahasan yang sangat penting yang mesti kita ketahui lebih dalam lagi. Karena kebanyakan kita sebagai umat muslim Pak, kita ya menjadikan diri kita hamba-hamba yang mempersulit di dalam menjalani kehidupan, padahal Islam sudah memberikan banyak kemudahan. Termasuk juga ada hal-hal yang berhubungan dengan kebudayaan ataupun adat istiadat yang itu bisa menyebabkan sulitnya ya di dalam menentukan mahar ataupun menentukan sodak ini. Sehingga efek jangka panjangnya ke depan, nauzubillah, bisa menyebabkan banyaknya bujang tua di Palembang ini, Pak. Karena ngapo? Karena mahar itu mahal. Yang betinonya minta banyak, yang lanangnya tidak sanggup, bujang tua. Nauzubillah, bisa berdampak kepada hal-hal yang mengarah kepada kemaksiatan, menyalurkan hawa nafsu bukan pada haknya, sehingga hal tersebut akan menjadi sebuah fahisyah, keburukan, wasa asabilah, na'udzubillah. Maka Islam sudah menentukan. Banyak orang berpendapat, muqaddimahnya Pak, tentang sodak ataupun mahar ini, berpendapat bahwasanya mahar itu sebagai bentuk dari memberikan penghargaan kepada wanita. Ada benarnya, juga ada tidak benarnya. Ada juga berpendapat bahwasanya mahar ataupun sodak ini adalah bagaimana kita menghormati ataupun menaikkan derajat seorang wanita. Berarti di sini bisa dipahami kalau seandainya maharnya kecil, berarti kita memberikan harga yang murah. Padahal pada hakikatnya sodak ataupun mahar itu disyariatkan tidak bertujuan seperti yang kita pahami. Seolah-olah kita melaksanakan akad pernikahan, kemudian mahar sebagai alat pembayaran untuk mendapatkan wanita yang kita inginkan. Itu hanya sebatas majas ataupun kiasan yang digunakan, tapi makna dan pernikahan dan juga disyariatkannya sodak ataupun mahar itu tidak demikian. Kemudian kemarin kita sudah membahas tentang rukun pernikahan, Pak. Rukun pernikahan itu tidak banyak. Rukun pernikahan itu yang pertama adalah hendaklah ada ijab dan qabul. Harus ada sigoh, ya, ijab qabul. Ada yang saya nikahkan dan saya terima nikahnya. Cak kita kemarin membahas tentang jual beli. Saya beli, saya jual. Kemudian rukun kedua, pernikahan itu hendaklah harus ada yang namanya kedua pelaksana akad. Ya. Ada lanangnya, ada betinonyo, dan juga ada walinya. Itu rukunnya juga wali. Kemudian syarat. Nah, rukunnya sudah selesai. Syaratnya apa? Syaratnya harus ada yang namanya saksi, syahidain, dan juga ada syarat mahar. Jadi setelah kita pahami bahwasanya mahar itu merupakan salah satu syarat, bukan bagian dari rukun. Merupakan sebuah kewajiban, tetapi bukanlah salah satu penyebab sah ataupun tidak sahnya sebuah pernikahan. Kalau seandainya tidak pakai mahar pun sah di dalam pernikahan. Ya, cuman kewajibannya tersebut akan tetap melekat di dalam seorang lelaki, karena mahar itu
sifatnya adalah sebuah kewajiban. Dan nanti insya Allah akan kita bahas, Pak, mahar itu tidak mesti harus dibayarkan segera. Boleh yang sifatnya ditunda dalam pemberiannya. Dan juga mahar tersebut ada kadar ketentuan yang ditentukan, tetapi tetap hadis menjelaskan hendaklah mahar itu adalah yang paling mudah, permudahkan di dalam membayar mahar tersebut. Bukan yang paling, satu sisi ada orang yang mengartikan yang paling murah. Tidak dibenarkan juga kalau yang paling murah, tetapi yang paling mudah. Karena mudah itu relatif. Orang bagi kita, Pak, yang bentuknya menengah ke bawah ekonominya, satu suku emas itu merupakan sebuah hal yang agak sulit. Tetapi bagi mereka yang menengah ke atas, satu suku emas itu mudah bagi mereka. Karena itu berbicara tentang kuantitas dari sebuah mahar yang dibayarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai memasuki tentang pembahasan shadaqah ataupun mahar. As-shadaqu huwal malul ladzi wajaba 'ala zawj daf'ahu li zawjatihi. Ketika kita berbicara tentang mahar, aslinya itu adalah shadaq, karena Al-Qur'an pun menggunakan shadaq. Walaupun di dalam hadis ataupun dalil yang lain juga menggunakan mahar, tetapi makna yang sebenarnya yang sering digunakan Al-Quran adalah shadaqah. Adalah harta wajaba ala zauj yang dibebankan, diwajibkan bagi seorang lelaki untuk dibayarkan li zaujatihi, kepada istrinya. Jadi yang pertama, Pak, seorang lelaki dan hukumnya wajib kepada istri. Dari sini kita bisa pahami mahar itu dibayarkan setelah ataupun diberikan setelah pernikahan. Jadi ada sebagian dari masyarakat kita, calon istri itulah minta mahar duluan. Maka tidak ada kewajiban. Karena kenapa? Kewajiban tersebut baru bisa diserahkan ketika sudah selesai ataupun sudah terlaksananya akad pernikahan. Ataupun dari sini kita pahami ala zauj daf'ati li zaujatihi, seorang calon lelaki, calon suami kepada dari suami kepada istrinya. Jadi tidak ada sebuah adat yang menerapkan di daerah Indonesia ini yang mana mahar tersebut bukan hanya untuk istri tetapi untuk keluarganya. Jadi bapak ibunya melok juga menentukan mahar. Padahal anaknya yang gadis ini sudah menentukan bahwasanya maharnya sudah aku setujui. Ya, sekian. Itulah yang sudah kami bicarakan dengan calon suami. Tiba-tiba orang tuanya tidak bisa besar sedikit lagi. Ya, seolah-olah yang akan nikah itu adalah orang tuanya. Jadi dinamakan shadaq wal malul ladzi, harta. Jelas ini bentuk harta, Pak, yang berharga. Baik itu emas, kita banyak sering menggunakan emas, boleh. Menggunakan uang, boleh. Menggunakan barang yang berharga dalam bentuk perhiasan, boleh. Seperangkat alat sholat juga boleh yang bernilai. Alladzi wajaba 'ala zauj, yang diwajibkan bagi seorang suami. Jadi istri tidak wajib untuk mahar, tetapi suami. Li zaujatihi, adaf'ah li zaujatihi, yang dibayarkan kepada istrinya. Dia kata kewajiban untuk membayar kepada orang tua tadi. Bisa babi akad nikahan, yang segaris bawahi, disebabkan mahar tersebut ada, disebabkan akad nikah. Kalau tidak ada akad nikah, maka tidak ada kewajiban untuk memberikan mahar. Sebagian adat lagi yang mengatakan bahwasanya ada itu tuh uang maharnya bentuknya tanda jadi. Ada kati istilahnya. Tanda jadi disebutkan mahar. Namanya mahar itu adalah apabila sudah yang namanya terlaksana akad nikah. Sumya shadaq, dinamakan shadaq li isy'arihi bisidqin rughbati badilihi fin nikah. Dinamakan shadaq dikarenakan syiar ataupun menunjukkan keinginan dan kejujuran di dalam hati seorang lelaki, keinginan yang kuat untuk melaksanakan pernikahan. Jadi berasal dari kata sidqun. Ya, sidqun itu jujur, Pak.
keinginan yang benar-benar tulus di dalam hati yang berikan dalam bentuk harta yang bernilai kepada istrinya. Sekarang hukum, apa hukum sodak itu? As-sodaku iddatu ahkam. Ya. Sodak itu memiliki hukum dan juga hikmah serta dalil di dalam pelaksanaannya. Yang pertama hukum sodak wajib. Sodak itu hukumnya wajib. Ala zauj bimujarradati tamami aqdi zawaj. Diwajibkan kepada suami ketika sudah selesai melaksanakan akad. Sawa'un sumiya fi aqdi bimiqdarin muayyan minal mal, baik itu disebutkan seperti ketika kita melaksanakan akad nikah dengan mas kawin sekian seperangkat alat salat dibayar tunai. Itu disebutkan min mal ka'alfi lirah suriyah masalan, seperti 1000 lirah Suriah atau uang berharga, aulam yusammi, ataupun tidak disebutkan, tapi sudah dipersiapkan hatta law ittafaqa ala nafihi au adama tasbiyatihi. Jadi di sini disebutkan atau tidak disebutkan, atau sebagian ulama mengatakan harus disebutkan. Ya karena ngapa? Sebagai bentuk keinginan dari namanya sodak, berarti keinginan untuk menikah itu harus disebutkan. Nanti takutnya kalau disebutkan ketika sudah melaksanakan akad nikah tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka dalam bentuk apa yang diucapkan tersebut itulah sebagai bukti dan sebagai janji, dan itu akan dicatat oleh hakim di sini sebagai hakimnya itu KUA untuk menyatakan bahwasanya sodak ataupun mahar tersebut bentuknya sudah ditentukan nilainya. Dalil kewajiban sodak itu terdapat dalam Al-Quran, Sunnah, dan juga Ijma'. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa atun nisa saduqatihinna nihlah, dan berikanlah kepada wanita saduqatihinna, yaitu mahar-mahar mereka, ai atiyah ataupun pemberian. Wal mukhatab bizalika humul azwaj, yang diajak Allah ngomong ini dalam Al-Quran adalah zauj ataupun para lelaki ataupun para suami. Dan qaulu ta'ala dalam ayat yang lain, pamastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Ya, bisa menggunakan kalimat ujur, ya, atau yang disebut dengan mahar. La junaha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Ai ta'yinu lahunna mahar, atau menentukan mahar. Intinya dalil tadi menunjukkan bahwasanya mahar itu wajib diberikan bagi seorang suami kepada istrinya. Dalil dalam hadis cukup banyak, Pak. Di antara hadis yang kita sering dengar, dan ini penggalan dari hadisnya lumayan panjang, a'tiha walau khataman min hadid. Berikanlah seorang wanita itu harta yang berharga. Kalau seandainya ada emas silakan, perak juga silakan. Kalaupun memang tidak katiknian, maka berikanlah dalam bentuk berharga, walaupun itu hanya satu cincin yang terbuat dari besi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena suatu ketika, ya seorang wanita datang kepada Nabi, faqalat, bahwasanya seorang wanita tersebut datang kepada Nabi, ada seorang lelaki yang menghitbah ataupun yang pengen ngajak nikah. Ya, wahabat nafsaha lillahi wa rasulihi, dalam bentuk pernikahan tersebut dalam bentuk pemberian dirinya kepada Allah dan Rasulnya. Faqala mali fin nisa'i min hajati, aku tak kati yang akan diberikan yang pacak ya Rasulullah, aku berikan kepada wanita. Faqala ar-rajul zawwijniha ya Rasul, nikahilah aku dengan wanita tersebut. Qala a'tiha sawaban, setidaknya kasihlah baju. Qala, orang tersebut berkata, la ajid ya Rasulullah, aku tak kati baju. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'tiha walau khataman min hadid.
Ya, setidaknya buatkan cincin yang buat dari besi dan itu bentuk dari mahar. Di sini menunjukkan mahar itu diwajibkan. Dia kata istilah mahar, ya aku aku menikahimu dengan mahar cinta, dak kata. Ya, itu kegombalan yang tidak diterima dari segi syariat Islam, Pak. Kemudian ijma' ittafaqat kalimatul ulama ala wujubihi min ghairi nakir min ahad. Ulama kata yang berbeda pendapat dalam hal mahar ini menunjukkan bahwasannya mahar itu memang wajib hukumnya. Namun bukan rukun, Pak. Kata mahar tetap sah dan berjalan. Cuman mahar itu tetap akan menjadi tanggungan bagi seorang suami. Imma dia akan menjadi hutang, imma dia nanti diikhlaskan oleh istrinya untuk tidak dibayarkan. Hikmah, nah sekarang apa hikmah? Apakah benar bahwasanya mahar itu seolah-olah membeli seorang wanita dari orang tuanya? Apakah benar mahar tersebut merupakan salah satu harta yang sifatnya sebagai bentuk memberikan makin tinggi mahar, makin tinggi seorang wanita kehormatannya? Hikmatu min tashri'il mahar innama hiya izharu sidqun. Yang pertama dari segi makna mahar tadi, Pak, sodak adalah izharu sidqi ragbati zauj fi mu'asyarati zaujatihi mu'asyarah syarifah. Jadi salah satu keinginan seorang suami untuk menikahi yaitu dibuktikan bukan cuman gombal tadi, Pak. Bukan cuman dengan cinta, bukan cuman keinginan, tetapi juga dibuktikan dengan harta yang ia miliki, yang ia berikan kepada istrinya. Wa bina'an ala hayati zaujiyatin karimatin. Sehingga harta tersebut akan memberikan kemuliaan kepada istrinya tersebut. Kama annahu fihi tamkinu lil mar'ah min antahayya alizawaj bima tahtajuhi minal libas wa nafaqat. Ini juga, Pak, termasuk, Pak, kalau pajak, ini khusus yang bujang-bujang, kalau mampu banyak, berikanlah mahar yang terbaik. Karena kenapa? Itulah merupakan salah satu harta yang dimiliki bagi seorang wanita. Tak kata lagi, ketika dia sudah diputuskan dalam bentuk akad nikah, maka tidak ada kewajiban bagi orang tuanya untuk menafkahi. Siapa yang memiliki kewajiban? Suaminya. Kita tidak tahu ajal ke depan, kita tidak tahu jalan ke depan, maka sudah sepatutnya bagi kita, ya, seorang istri ini tiba-tiba, ya, suaminya meninggal, anak banyak, harta mana yang akan digunakan? Lakinya juga tidak kata. Maka mahar tadi mungkin bisa digunakan untuk sebagai bentuk penyambung hidup dan sebagainya. Itu mungkin dari segi hal-hal yang tidak terduga. Wa inna majalul Islam musadaqu ala zaud rukbatu minhu min siyanatil mar'ah. Bahkan itu juga salah satu tujuan Islam menjadikan mahar itu sebagai bentuk dari perlindungan untuk si istri. Dalam artian pegangan untuk si istri juga. Ya, karena hal tersebut menunjukkan bahwasanya wanita itu juga mesti memiliki harta yang dipegang. Oleh karena itu mahar itu, Pak, nanti kita bahas, mahar itu adalah harta yang 100% punya bini. Tak kata istilahnya, tak apa-apa aku ngasih biniku ni mahar banyak-banyak, toh juga kami akan berbagi dua. Tak kata istilahnya, Pak. 100% itu punya bini. Dipakai tanpa izin bini maling, kalau ngomong minjam, maka wajib untuk dikembalikan. Ya. Maka itu disebut dengan mahar. Dan hikmah di dalam disyariatkannya mahar. Tasmiyatu sodaqu fil aqd. Nah, sekarang pemberian ataupun pengucapan nama ataupun jenis sodak ataupun mahar tersebut di dalam akad. Yasun tasmiyatu mahar. Disunahkan untuk disebutkan mahar tersebut. Ay tahdidu miqdar. Juga disebutkan takaran di dalam mahar tersebut fi aqdiz zawaj. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yukhli nikahan min tasmiyat mahar fi. Kan Rasul tidak pernah meninggalkan ketika beliau menikahi istri-istri beliau, beliau selalu menyebutkan jenis maharnya dan berapa jumlah mahar tersebut. Wa lianna fi tasmiyati daf'anil khusumati baina zawjain. Jelas ketika disebutkan maka ada saksi yang akan menyaksikan
Di antara guna saksi itu tadi Pak. Ketika suami saya nikahkan anak saya, Pulana binti Pulana dengan mas kawin, misalnya 10 suku emas dibayar tunai, saya terima nikahnya Pulana binti Pulana dengan mas kawin 10 suku emas dibayar tunai, maka akan menjadi saksi. Ketika tidak sebutkan, saya terima nikahnya Pulana dengan Pulana dengan mas kawin adolah dibayar tunai. Nah, maka adolahnya ini agak bertanya-tanya berapa. Karena yang akan menjadi sebuah pengesahan itu bukan ketika sebelum pernikahan. Oke lah, suaminya itu, ataupun ketika dia masih menjadi calon suami, agak ku kasih deh, mahar itu bentuknya itu sejumlah 10 suku misalnya. Pada akad pernikahan, Pak, dengan mas kawin adolah tadi itu, maka ketika diserahkan kepada istrinya, rupanya 5 suku. Maka yang diberikan 5 suku itulah yang menjadi sahnya, Pak. Kata kamu nak ngenjak aku 10 suku, Kak. Ngapa bentuknya jadi 5 suku? Nah, adolanya itu, seadonya maksudnya itu 5 suku. Maka oleh karena itu disunahkan untuk disebutkan 10 suku dia ketika pernikahan. Ya. Wa innama lam yahmilu fa'lun nabi 'alal wujub, tetapi tidak masuk dalam kategori wajib. Lil ijma'i ala wajhi ikhla'i aqd zawat min tasmiyatil mahar. Nah, kemudian selanjutnya kepemilikan mahar. Sudah kita bahas tadi siapa? Wal mahru milku zaujati wahdaha. Mahar itu milik istri sendiri. Maksudnya bukan milik siapa-siapa, bukan milik anak, bukan milik apalagi milik suami. La haqqun li ahad fihi min awliyaiha. Tidak ada hak suaminya, anaknya, bahkan mertuanya dak katik hak. Mertua bagi si suami maksudnya, ataupun orang tua bagi si istri untuk memiliki mahar tersebut. Wa in kana lahum haqqun qabdih. Harus diserahkan. Walakinnahum yaqbidunahu li hisabihi wa mulkiha. Qala la fala ta'khudhu minhu syai'an. Ata'khudhunahu buhtanan wa isman mubina. Jangan diambil kata Allah, ya, syai'an, sedikit pun, ya, dari harta mahar. Ata'khudhunahu buhtanan wa isman mubina. Apakah kamu nak masuk dalam kategori orang yang mengambil harta dengan buhtan, isman, dosa? Jadi masuk dalam kategori dosa. Nah, sekarang had ataupun takaran. Nah, ini salah satu pembahasan yang mungkin sangat disenangi oleh para jomblo nih, Pak. Ya. Takarannya ini berapa? Syariat itu udah Ustadz, supaya kami ini dijadikan sebagai bentuk tameng. Ketika emas ini sudah mahal, para wanita ini meminta untuk banyak mahar. Maka ada syariat yang menunjukkan takaran minimal dan takaran maksimalnya. La haddu li aqalli mahar. Tidak ada ketentuan mahar paling sedikit berapa dak kati. Walali aktsarihi, dan juga tidak ada ketentuan paling banyak berapa. Fa kullu ma sahha alaihi ismal, selama itu masuk dalam kategori mal ataupun harta yang berharga, au kana muqabilan bil mal, ataupun nilai dari harta tersebut, jaza ayyakuna maharan, maka bisa masuk dalam kategori mahar. Qalilan kana au katsiran, banyak ataupun dikit, ainan au dainan, entah itu bentuknya ado yang langsung diserahkan ataupun dalam bentuk hutang. Jadi boleh hutang. Au manfaah, atau manfaat yang bisa dimanfaatkan. Kasajadatin, harta, au alfilira, harta, suknadar, ataupun tempat tinggal, au ta'lim hirfah, atau mengajarkan sebuah keahlian. Jadi boleh, Pak. Jadi di sini menunjukkan seorang laki-laki ketika dak katik nian harta, maka mengajarkan saya dak katik nian duit. Mungkin dak katik nian duit nian dia. Yang ada dia tuh tapi ngutang. Lebih baik menggunakan manfaat seperti pembelajaran ataupun mengajarkan. Saya terima nikahnya dengan mahar ataupun dengan sodak mengajarkan Al-Quran kepada calon istri, maka dibolehkan, ya, di dalam dan dianggap sebuah mahar. Ustaz, mana yang galak ado mahar yaitu dengan hafalan Al-Quran. Udah kata ulama, hafalan Al-Quran itu manfaatnya untuk siapa? Untuk dia dewe.
untuk si suami, tetapi manfaat mengajarkan itu bisa digunakan ataupun diberikan untuk istrinya. Jadi boleh. Ya. Fa innahu dalil wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an tabtaghu bi amwalikum. Fa innahu atlaqal mal wa lam yuqaddir bi haddi muayyan. Maka tidak ada penentuan. Jadi Pak, khususnya yang bujang-bujang jomblo ini, kalau ada yang menentukan mahar kami ini, keluarga kami, ataupun mahar dalam adat kami ini sekian suku. Nah, maka ada kata ketentuan. Itu hanya dibuat di dalam adat istiadat. Ya. Walakinna yastahibbu alla yaqalla mahar. Nah, sekarang Ustaz, mak mana bagusnya kami nak bagus? Aku ni ada harta, tapi bagusnya mak mana? Ya, disunahkan di dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini agak lebih detail dikit di dalam pembahasan masalah mahar. Yastahibu alla yaqillu mahar an asyrati darahim. Kalau pajak jangan kurang dari 10 dirham. Kurang dari 10 dirham. 1 dirham itu sekitar 20 sampai 30 ribuan, Pak. Berarti 10 dirham 200 ribu sampai 300 ribu. Sekitar 500 ribu lah. Nah, jangan kurang dari 500 ribu karena itu mudah. Khurujan min khilafi min aujaba zalika man aujaba zalika. Wa kadzalika yastahibu alla yazid an 500 dirham. Kalau pajak juga jangan terlalu tinggi dalam mazhab Syafi'i ini, yaitu 500 dirham. Ya, 500 dirham. Jangan lebih dari 500. Patokannya dari mana mazhab Hanafi ini? Li'anahul warid fi muhuru banatihi wa zaujatihi alaihi salatu wassalam. Karena ketika Rasul menikahkan anak-anak beliau yang perempuan, maharnya itu tidak melebihi dari 500 dirham. Perak, Pak, ya. Kemudian, Ustaz, sekarang dirham ini pacak tidak disegerakan ataupun diakhirkan. La yastaritu ta'jilul mahar, tidak ada syarat harus segera mahar itu. Ya, dibayar tunai, tidak ada. Tapi memang bagusnya untuk disegerakan. Bal yasihu ta'jiluhu kulluhu qabla ad-dukhul. Tetapi sah selama hal tersebut diberikan sebelum dukhul, sebelum berhubungan suami istri. Wa yasihu ta'jilihi kulludan, tapi dibolehkan untuk ditakhirkan juga. Au ta'jilu ba'dahu ila ma ba'da ad-dukhul, atau ditunda sebagian sampai setelah dukhul ataupun setelah berhubungan. Lakin yashtaritu ayyakun al-ajal muhaddadan, tapi harus dikasih tahu kalaupun nak bentuknya ditunda dalam pembayaran mahar, maka harus buat kesepakatan dengan istrinya kapan. Ya, dengan suami istri tersebut kapan. Agak setelah anak 10 baru dibayarkan maharnya misalnya. Itu. Kemudian wazalika li'anal mahar milku zaujah, karena mahar itu adalah harta punya istri. Falahal haqqu fi ta'jil wa ta'jilu ma sya'at minhu. Harus ada syarat. Kata seandainya kata betina bayar cepat, Kak, bayarlah. Itu utang kamu. Ya, maka disegerakan, ya. In kana mahar muajjalan kana li zawjati haqqu fi habs nafsaha an zawjiha hatta taqbidu muajjal mahar. Bahkan kalau seandainya fa in kana mahar muajjal, kalau seandainya disegerakan, kana li zawjatil haqqun fi habsi nafsaha an zawjiha hatta taqbidu muajjal maharaha. Ya, jadi kalau seandainya itu ditunda, maka bahasa kita tuh tunda dulu yang namanya berhubungan. Ya, bayarkanlah dulu mahar. Kemudian mahar itu bisa istiqrar al-mahar, maksudnya sepenuhnya dibayarkan, au nisfuhu, atau setengah, au sukut, bisa batal mahar tersebut dengan dalam keadaan seperti berikut. Pertama, istiqraru kullu mahar. Mahar tersebut akan menjadi sempurna milik istri apabila fima idza dakhala zauj bi zaujatihi, apabila sudah setelah akad nikah kemudian suami berhubungan dengan istrinya, maka setelah itu mahar sudah 100% punya istri. Sawa'un kanat dukhulu fi halil halli kama iza kanat mar'at tahiratun min haid, au kana fi halati hurmatin kama iza kanat haidan.
Baik dalam keadaan halal ketika dia tidak haid, ataupun dia berhubungan ketika dalam keadaan haid. Intinya ketika duhul, berhubungan, maka sudah sepenuhnya harta tersebut punya istrinya. Kemudian yang kedua, mautu ahadiz zaujain, ketika wafat di antara kedua, baik suami yang wafat ataupun istri, maka mahar sepenuhnya akan menjadi istri hartanya. Maka jangan, oh istrinya wafat, belum berhubungan, wafat istrinya, maka harta tersebut sudah menjadi harta bagi si istri tersebut. Ataupun suaminya, maka suaminya wafat, maka mahar tadi tetap harus dibayarkan. Tidak boleh bagi mertuanya tadi itu, yang anak lanangnya wafat, untuk menahan harta tersebut. Sawa'un hasalul maut qabla dukhul atau ba'da dukhul. Maka itu pemberian ataupun pembayaran harta secara sempurna. Yang kedua, istiqraru nisful mahar. Mahar ini akan menjadi setengah, Pak. Balik ke setengahnya. Kapan keadaannya? Iza tallaqaha ba'da aqdis sahih. Ketika seorang lelaki setelah akad nikah dengan cara yang benar, dia mentalak wanita tersebut. Sumya mahar fihi tasmiyati sahihah, yang mana mahar tersebut disebutkan oleh suami tersebut dengan mas kawin misalnya 10 suku emas. Wa kana hazat talaq qabla ayyadkhula biha. Tetapi ditalaknya setelah akad nikah sah tersebut, maharnya sudah disebut, tetapi dia belum mencampuri istrinya tersebut. Ditalaknya. Maka mahar tersebut dibalikkan setengah. Kata Allah, wa in tumuhunna min qabli an tamassuhunna faqad faradtum lahunna faridah fanisfu ma faradtum, setengah dari apa yang telah diwajibkan dari mahar tersebut. Jadi setengah. Syaratnya nikahnya sahih, mahar disebutkan, kemudian ditalak, dan talaknya ketika istrinya belum berhubungan dengan suaminya. Kemudian bisa gugur. Nah, ini juga bisa gugur. Mahar tersebut tidak akan bisa diberikan ataupun gugur mahar, kewajiban mahar tersebut. Yasqutu mahar kullahu aniz zauj iza faraqatiz zaujah qabla dukhulu biha. Ketika faraqat zaujah, seorang istri itu berpisah dengan suaminya sebelum berhubungan, wa kana hazal firaq, tetapi sebab dari hubungan tersebut berpisah, nasyian bisababi minha, adanya, timbulnya disebabkan karena istrinya. Iza aslamat fangfasakhan nikah atau irtaddat, seperti ketika dia mungkin murtad, ya, atau fasakhat nikah li aibin fi zauj, atau mungkin ada aib dari suami tapi belum dukhul, belum berhubungan. Au fasakh zaujun nikah li aibi fiha, atau ada aib dari wanitanya, punya penyakit, nauzubillah, ketika dinikah baru ketahuan ada AIDS dan sebagainya, mungkin aib. Ataupun dia seorang wanita diketahui tidak bisa memiliki anak. Nah, ditandai dengan diangkatnya rahim karena penyakit tertentu. Maka sukut, maka gugurlah seluruh mahar tersebut. Yasqutul mahar fi hadzal halati kulliha li'anna hiya sabab fi hadzal faraqah wa hiya faratun laha. Tetapi masih pacak memilih melanjutkan untuk memberikan mahar sepenuhnya ataupun membatalkan mahar. Faka'annaha atlafatil muawwid qabla taslim fasaqatul aud. Di sini mahar tersebut telah gugur di dalamnya. Terakhir, Pak, ya, pembahasan tentang mahar misil. Mahar itu ada dua, mahar musamma dengan mahar misil. Mahar musamma itu mahar yang kita sebutkan. Tapi ada mahar yang tidak disebutkan. Bahasa kita itu mahar meloi. Dan mahar yang ada disebabkan kita sebagai seorang lelaki tidak pacak menentukan. Kalau seandainya terjadi keadaan berikut. Contoh, idza kana al-aqdun nikah fasid. Seandainya dia ketika akad nikahnya tersebut fasid dikarenakan hilangnya syarat dari syarat sahnya nikah. Seperti dia nikah min ghairi syuhud, kata saksi. Nikahnya sah tapi fasid nikahnya. Au min ghairi wali, atau kata walinya nikahnya bukan ada wali tetapi bukan wali yang sah. Atau memang tak katanya wali. Ya, maka
mahar tersebut bukan mahar musamma, pacak dia menentukan. Maharnya adalah mahar disebut dengan mahar misil. Mahar misil itu mak mano? Mahar misil wa al-malul ladzi yatlubu fi zawat misli zaujatin ada. Sebagaimana itu sebuah harta yang dikeluarkan ataupun yang diberikan kepada zaujah yang harta tersebut ukurannya seperti orang-orang sebelumnya. Contoh Pak, yuqaddir mahar misl bin nazaril aqraba il mar'ah binasabi min jihati abiha. Jingok dari keluarga wanita tersebut dari keluarga bapaknya, seperti mungkin bibinya dari betino. Bibinya betino dulu maharnya berapa? Sesuku emas. Maka sesuku emas itulah maharnya. Summa li'ab atau saudara sebapak atau banatu ya, anak perempuan dari saudara sepupunya, summa amat atau bibi-bibinya. Nah, jijingoknya mahar. Jadi ketika tadi akadnya tadi tanpa ada wali, kemudian tanpa ada saksi, maka seorang yang melaksanakan akad tadi itu maharnya bukan mahar musamma yang disebutkan, tetapi meloi mahar dari keluarga wanita tersebut. Atau yang kedua, izafa sakhol mahar bisabbil khilafu baina zaujain fi tasmiyati aw miqdar. Tadi yang kami sebutkan tadi itu. Ketika nikah dengan mas kawin adalah tadi itu. Maka mak mano nentukannya. Si lanang ngomong 5 suku adalah aku tuh yo 5 suku. Tidak kak, kamu sebelum tadi 10 suku, sebelum kemarin minggu kemarin 10 suku. Nah, aku mak mano? Keadilannya itu adalah mengikuti mahar misal tadi itu. Berapa? Rupanya bibitnya 1 suku. Sesuku berarti maharnya. Kemudian iza sumyal mahar tasmiyatun fasidah. Penyebutannya tidak sesuai ataupun tidak benar. Fasadul mahar fi masail nazkuru min hayali ayyakun al-mar musamma ghairu mal syar'i. Bukan harta ya yang tidak bermanfaat atau bahkan hal yang diharamkan. Nauzubillah, saya menikahkan dengan mas kawin selusin minuman keras. Nah, maka akan berlaku mahal tersebut akan batal mengikuti mahar misal. Atau alatul lahwi, alat-alat permainan yang tidak bermanfaat atau bahkan di dalam syariat. Hal tersebut masuk dalam kategori mahar misil. Dan masih banyak syarat-syarat yang lain yang berhubungan dengan mahar misil, seperti ayakunal mal alladzi sammahu mahar ghair mamluk, atau harta tersebut bukan punya dia. Saya nikahnya dengan mas kawin 1 gelang emas. Rupanya dijenguk emaknya. Itu tuh gelang aku kau jadi ke mahar tuh. Dah lah, balikkan. Nah, maka dak sah mahar tersebut batal, maka dikembalikan ke mahar misal. Ayan ka mra'aten o aksar bi mahar wahid, atau nikah dua wanita dengan 1 mahar, maka maharnya balik ke mahar misal. Ya. Itulah tadi, dan masih banyak sebenarnya Pak pembahasan masalah mahar ini, tapi kami hanya menjelaskan secara singkat tentang mahar ini. Dan ada pembahasan satunya, karena waktunya tidak cukup, yaitu pembahasan mut'ah. Bagaimana harta yang diberikan bagi seorang suami kepada istrinya yang sudah ditinggalkannya ataupun diceraikannya. Itu juga ada ketentuan di dalam syariatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang pengen ditanyakan Pak, Bu, tentang mahar ini ataupun hal-hal yang berhubungan dengan mahar, silakan ditanyakan ataupun sama-sama kita diskusikan. Khususnya para jomblo yang pengen nikah ini, mengingat harga emas makin mahal, yaitu salah satu bentuk syariah memberikan solusi. Cari yang mudah, bukan cuma emas yang berharga, duit pun boleh untuk jadikan mahar, perak pun boleh, ya, ataupun hal-hal yang sifatnya pacak memberikan manfaat. Kalau seandainya kamu jomblo nih buntu galau kan, nah itu. Tapi alangkah lebih bagusnya dipersiapkan harta, karena itu bentuk dari bagaimana kita menghormati dan memuliakan ibu untuk anak-anak kita nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang pengen ditanyakan, pengen didiskusikan, ahlan wa sahlan. Silakan Pak, kalau ada. Jadi, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ini pembahasan di luar dari pernikahan. Kita masuk ke dalam pembahasan hutang, berarti dain, ad-dain, hutang. Hutang itu, Bapak Ibu, sangat rentan dengan yang disebut dengan riba. Riba itu bukan hanya kita
ngutang 100.000 dibayar 110.000. Bukan hanya itu ngutang. Ngutang itu terbagi menjadi dua. Ada utang riba, ada riba di dalam jual beli, ada riba di dalam hutang piutang. Di antara riba yang sering kita dengar itu adalah riba di dalam hutang piutang. 100 minjam diberikan 110.000. Itu riba di dalam piutang. Namun juga ada riba di dalam hutang piutang yang disebabkan dikarenakan yang pertama harta ribawi, malu ribawi yang dikembalikan berbeda dengan jenis barang yang dihutangkan pertama sekali. Maka kata Nabi SAW bahwasanya ketika kita ngutang sesuatu, tamar bitamer kata Nabi, tamar harus dibayar dengan tamar, kurma dengan kurma. Zahab bizahab, fiddo bifiddo, zahab dengan zahab, emas dengan emas, perak dengan perak, hintoh dengan hintoh, gandum dengan gandum, tamar dengan tamar, masalan bimasalin. Harus sama ukuran, tidak boleh lebih. Wikaan, iya, harus sama jenisnya. Jadi kalau seandainya kita ngutang, dulu emas 2 suku kita ngutang. Emas 2 suku zaman dulu, contoh zaman kami waktu nikah dulu, emas itu masih sesuku 4 juta. Tahun 2020, 2021. Ya, masih 5 jutaan, masuk 4 sampai 5 jutaan. Nah, sekarang lah 11 jutaan lagi. Mano, 2 kali lipat berarti aku nak membayarnya. Maka sebuah kewajiban untuk membayar emas dengan emas. Ya, ketika dia bentuknya tidak dibayar emas dengan emas, maka masuk dalam kategori riba. Tapi sulit. Pak, Bu, kita menilai harga sesuatu itu dari yang nampak. Pak, Bu, zaman Nabi sampai sekarang, harga kambing, harga ayam, harga makanan pokok itu, kalau kita bayar menggunakan dirham dengan perak, sama. Apabila harga kambing itu 1 dinar, zaman dulu Nabi, kalau sekarang itu sama. Harga kambing itu dengan 1 dinar yang kita hargakan dari segi dari nilai emas tersebut. Jadi dalam syariat Islam, kalau ngutang emas, bayar dengan emas. Ustadz, bermasalah. Memang permasalahan tersebut sudah jauh. Yang memang harus selesaikan ketika awalnya tadi itu, ngutangnya tadi. Karena ketidaktahuan kita yang menyebabkan lama ngutang, sehingga nilai emas tersebut terus meninggi. Sedangkan kita mengutang itu kalau nak diduitkan cuma berapa juta. Sekarang sudah masuk puluhan juta. Maka itulah Allah tuh perintahkan. Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau seandainya kita ngutang, maka tulis, catat, tentukan, dan juga buat perencanaan. Supaya agak takut harga emas naik, itu tidak rugi-rugi nian. Tapi ketika perintah tersebut untuk mencatat, untuk menyimpan, dan juga untuk mengkalkulasikan harga emas tersebut kita abaikan, ya sudah, mau tidak mau syariat mengharuskan kita untuk membayarkan sesuai masalan bimasalin, harus sama dengan apa yang kita utangkan dulu. Tinggal sekarang win-win solution, nah istilahnya itu, mana dengan suami tersebut. Ima bentuknya diikhlaskan, ima diringankan, ataupun ima bentuknya dibayar, dicicil. Tapi mana kalau suaminya istrinya ikhlas, sudah Kak, ikhlas, akulah ikhlas, kancanya sulitnya kamu bayar, sudah, itu lebih bagus. Tapi ketika bentuknya ada ikhlasnya anakku, itulah harta, kata lagi kamu juga tidak pernah ngasih aku emas, itulah sekali seumur hidup itulah kamu ngasih aku emas, aku balikkan emas itu. Maka mau tidak mau suami harus mengembalikan emas tersebut dalam bentuk emas, bukan nominal uang dulu. Termasuk nominal uang sekarang pun diharamkan, Pak Bu. Tidak boleh masuk dalam kategori riba. Kita ngutang kemarin emas harganya adalah 11 satu suku emas itu 11 juta lah ibaratkan kita. Kemudian besok kita balikkan dengan nilai, bukan dengan emas. Kita minjam sesuku, kita balikkan 11 juta. Tetap kata ulama masuk dalam kategori riba juga. Tidak usah nak jauh-jauh, satu jenis pun masuk dalam kategori riba. 1 kilo beras jalur, harganya mungkin, harga beras jalur itu, harganya sekitar 10.000 misalnya. Ada beras kita di daerah Palembang ini misalnya,
harganya sekilo 5.000. Nah, kami bayarkan, kami ngutang beras Jarwo 1 kilo. Kami bayarkan age dengan harga beras Palembang 2 kilo. Tetap kata ulama masuk dalam kategori riba di dalamnya. Ngutang beras Jarwo sekilo, bayar beras Jarwo sekilo. Ngutang emas yang dengan karat 24 karat, bayarkan dengan emas yang 24 karat juga. Nah, itu untuk menghindari yang namanya riba. Karena riba itu bukan hanya di dalam hutang uang piutang saja yang berlebih, tetapi juga berbeda jenis bisa masuk dalam kategori bagian dari riba. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kebaikan dari ilmu tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala ampuni serta Allah jadikan kita hamba-hamba yang makin beriman dan bertakwa dengan ilmu tersebut. Amin rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan melapaskan nafas alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.